warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan menanti untuk diangkut ke Arafah esok hari. Tinggal 1 hari lagi kita berada di kota Mekah ini. Dan tinggal 1 hari lagi Bapak Ibu semuanya akan dilantik oleh Allah, akan diwisuda oleh Allah. Karena itu terus berdoa, dekatkan diri Allah, karena Allah lah Maha penentu segalanya. Belum tentu kita bisa merasakan hari Arafah. Karena itu detik-detik kita akan memenuhi undangan Allah. Kita terus angkat kedua tangan kita, kita berdoa agar Allah undang kita, Allah lantik kita, Allah wisuda kita pada tanggal 9 Zulhijjah di Arafah dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. Para bapak dan ibu, tentunya di pagi yang mulia ini, mari sama-sama kita awali dengan kita berzikir. Zikir yang sangat disukai Allah, zikir yang sangat disenangi Allah. Kata Nabi, zikir yang sangat disenangi Allah itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mari sama-sama kita zikir terlebih dahulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula wala quwata. Semakin Allah senang, maka semakin besar harapan kita bisa berada di tanah Arafah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, melanjutkan materi saya pada beberapa kesempatan yang lalu, bahwa ada 3 pekerjaan yang kalau kita kerjakan pasti untung dan tidak pernah merugi. Yang pertama adalah yatsluna kitaballah, yaitu membaca Al-Quran. Dan yang kedua wa aqamus shalah, yaitu melaksanakan sholat. Dan pada kali ini janji saya kemarin betapa dahsyatnya itu sholat. Sholat yang kita kerjakan ini akan mampu menjawab 6 pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika kita berada di alam kubur. Ini semuanya mati enggak? Bapak Ibu, ini semuanya mati enggak?
Mati. Pasti akan mati. Dan ketika kita mati, tempat yang pertama kali kita tempati adalah alam kubur. Pertemuan yang lalu bahwa sholat itu yang akan melindungi kepala kita dari siksa kubur. Sekarang ini adalah sholat itu yang akan memudahkan kita mampu menjawab 6 pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apa itu pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, marrabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa jawabnya, Bu? Allahu Rabbi. Di mana Allah itu selalu kita sebut di dalam sholat. Pertama kali kita angkat kedua tangan kita, yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Orang yang sering mengucapkan kata Allah, maka dipastikan orang itu akan lancar menjawab pertanyaan marrabbuka? Siapa Tuhan kamu? Berapa kali kita mengucapkan itu dalam satu hari, satu malam? Kalau yang fardu aja 17 rakaat, berapa kata Allahu Akbar kita ucapkan ketika kita sholat? Setiap gerak, dari turun ke bawah, dari sujud, dari naik, yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Maka kurang lebih 68 kata Allah di dalam satu hari satu malam kita sebut. Maka mudah-mudahan itu yang akan melancarkan kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Pertanyaan yang kedua, madinuka? Apa agama kamu? Ya, agama kita adalah Islam. Dan Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ciri orang Islam itu sholat. Kalau ada orang Islam tidak sholat, maka dia bisa dihukumi sebagai la dina lahu, orang yang tidak beragama. Dan ayat yang menegaskan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang diterima Allah itu Islam, itu adalah saat Rasulullah berada di Arafah. Nabi haji 1 kali tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi haji dan Nabi berada di Arafah dan Nabi wukuf, maka turunlah ayat terakhir Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi satu-satunya agama yang diridhai Allah itu agama Islam. Makanya ada satu ayat mengatakan apa? Annas salata hiya asasuddin. Salat itu adalah pondasinya agama. Wa anna syakhsa alladzi la yusalli la dina lahu. Kalau ada orang yang tidak salat, maka dia dihukumi la dina lahu, orang yang tidak punya agama. Innas salata hiya ra'su minal jasad. Salat itu adalah kepala dari jasad kita. Faida dahabar ra'su dahabal jasad kullu. Kalau orang itu kepalanya hilang, maka hilang semua jasadnya. Ya, jadi maha dahsyat itu salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini jangan pernah kita tinggalkan salat. Apalagi nanti sudah pulang sebagai statusnya ibu hajah, bapak haji. Ya, jangan sampai pulang haji sholatnya ini berkurang, bahkan sampai ditinggalkan. Ciri-ciri orang itu mabrur, maka nilai ibadah sebelum haji, sesudah pulang haji jauh lebih meningkat. 2. Ketiga, pertanyaannya apa? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad itu nama Nabi yang Allah yang kita sebut setiap kita kali sholat. Jangan dikira Bapak Ibu ketika sholat tidak nyebut nama Nabi, sholatnya nggak sah. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan hanya menyebut, tetapi kita di situ bertasyahud, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi menyebut nama Nabi itu selalu ada di dalam sholat. Berapa kali kita sebut nama Nabi? Minimalnya sepanjang satu hari satu malam 25 kali nama Rasulullah kita sebut. Siapa yang sering-sering menyebut nama Nabi, maka akrabahum minni manzilatan, orang itu akan lebih dekat dengan Nabi ketika nanti di akhirat kelak. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Nabi seperti sekarang kita duduk, maka jangan pernah tinggalkan menyebut nama Rasulullah, sehingga kita nanti di alam kubur gampang untuk menyebut ketika ditanya siapa Nabi kamu. Kemudian yang keempat, ma kita buka. Apa kitabmu? Kitab kita adalah Al-Quran. Karena orang setiap sholat pasti baca Al-Quran, terutama Fatihah. Orang yang tidak baca Fatihah di dalam sholat, la sholata illa bi Fatihah. Orang ini tidak dianggap sah sholatnya kalau nggak baca Fatihah. Maka membaca Fatihah di dalam sholat itu rukun, nggak boleh nggak dibaca. Maka orang yang ketika sholat minimal bagus Fatihahnya. Kalau Fatihahnya masih belentang-belentong, ya, maka dia kudu belajar lebih serius. Karena Fatihah itu rukun. Sehingga Al-Quran yang kita baca itulah yang akan menuntun kita ketika kita berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Yang kelima, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Kiblat kita adalah Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah. Dari kampung kita, Ka'bah tidak ada di depan mata kita. Dari kampung kita, Ka'bah jauh ketika kita sholat. Sekarang Bapak Ibu, Ka'bah di depan mata. Setiap saat Bapak Ibu bisa memandangi Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, sehingga orang yang melihat Ka'bah aja, Bu, sudah mendapatkan 20 rahmat Allah. Maka beruntung Bapak Ibu semua punya kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah duduk sholat di depan Ka'bah. Di mana itu salah satu pertanyaan munkar dan nakir. Aina kiblatuka? Ya Allah, saya sudah datang ke rumahmu. Saya sudah sampai ke depan rumahmu, ya Allah. Saya sudah sholat di depan Ka'bah. Saya sudah melihat Ka'bah. Makanya ada sering mengatakan apa? Al-Ka'batu qalbul mu'min. Ka'bah itu hatinya orang beriman. Orang yang sudah ketemu Ka'bah, hatinya kudu berubah. Dulu sebelum ketemu Ka'bah, mungkin hatinya sering dengki, benci, hasud, provokator dengan orang lain. Tetapi ketika kita sudah ketemu Ka'bah dan Allah sudah kasih kesempatan kita bertemu Ka'bah, pulang dari ketemu Ka'bah, hati kita kudu berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Kemudian yang keenam adalah man ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Saudara-saudara kita ini semua. Jangan dikira Bapak Ibu sekalian, kita duduk bareng, kita tawaf bareng, kita sholat berjamaah bareng. Ini jadi saksi, Bu, nanti ketika kita berada di alam kubur. Ketika kita ditanya malaikat munkar dan nakir, siapa saudara kamu? Ini saudara saya, Pak Haji Ismail. Saya jadi saksi, beliau ada ketika sholat. Ini saudara saya, beliau sama-sama tawaf dan sa'i bersama-sama. Ini kita jadi saksi semua. Maka orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang rajin bersama-sama ketika dia melakukan kebaikan, kebersamaan itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Istaksiru minal asdiqai as-salihah.
Banyak-banyaklah kamu berteman kepada orang-orang baik. Jadi ketika kita berkepanjangan hidup di tanah rantau ini selama 40 hari, cari teman-teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik, fa innahu syafa'atan yaumal qiyamah. Teman yang baik itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Karena kita akan diminta saksi oleh Allah. Benar nggak ini orang? Benar nggak ini orang teman kamu? Ya, ini teman saya. Jadi semua yang kita lakukan di sini, Masya Allah, itu sangat bermanfaat ketika kita berada di alam kubur. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadar sekalian, sholat itu adalah doa yang paling komplit. Sholat itu, saya ulangi, doa yang paling komplit. Doa apa yang paling komplit? Ketika bapak ibu doa duduk di antara dua sujud. Ada 8 doa yang kita minta. Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ini komplit, semua komplit. Makanya kita ketika membaca doa ini, Bu, renungin, fahami apa yang minta. Yang pertama, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Dengan sholat dosa kita dihapus. Warhamni, ya Allah berikan saya rahmatmu, kasih sayangmu. Dengan sholat rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Wajburni, ya Allah perbaikilah kekurangan saya. Semua orang punya kekurangan. Tapi kekurangan yang kita punya dengan sholat Allah perbaiki. Allah berikan yang terbaik buat kita. Warfa'ni, angkat ya Allah derajat saya. Jadi kalau pengen diangkat derajat kita, kuncinya sholat. Warzuqni, berikan saya Allah rezeki yang berlimpah. Wahdini, berikan saya Allah hidayahmu. Wa'afini, berikan saya Allah sehat. Orang sholat tambah sehat. Tambah sehat dengan apa? Sholat. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah, maafkan saya. Karena kita manusia yang berlumuran dosa. Dengan sholat dosa-dosa kita dihapus. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya akan sampaikan betapa ada sholat itu bisa menghapus seorang penjual kurma yang mesum. Jadi bapak ibu hati-hati, ibu terutama ketika beli kurma. Ini ada ceritanya, tukang kurma mesum, tapi dengan sholat dosanya dihapus. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan biar kita panjang umur semua, sehat walafiat, diberikan kekuatan, bisa hadir di Arafah, bisa berdoa di Arafah, bisa dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.